Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tri Widyastuti, SPDMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Bisnis, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Lina Rosalina bersama rekan saya Najwa Safira Maharani dan Nabila Azahra. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan proposal penelitian kami yang berjudul Pengaruh Promosi dan Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Pelanggan Aplikasi Shopee pada mahasiswa UPSI Ciledug. Untuk memulai presentasi ini, kami akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian yang kami ajukan. Penjelasan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, Najwa. Latar belakang, Shopee merupakan salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia berkat strategi promosinya yang agresif, seperti diskon, voucher, dan gratis ongkir. Namun, loyalitas pelanggan yang terbentuk lebih banyak didorong oleh promosi, bukan karena keterikatan merek. Di sisi lain, kendala dalam kualitas pelayanan, seperti keterlambatan penanganan keluhan, itu juga masih suka terjadi. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengaruh promosi dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan Shopee. Seperti yang telah dibahas oleh rekan kami, penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya penggunaan aplikasi belanja online, khususnya pada aplikasi Shopee di kalangan mahasiswa. Untuk itu, kami merumuskan beberapa pertanyaan yang menjadi fokus utama pada penelitian ini. Yang pertama, apakah promosi berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas pelanggan aplikasi Shopee? Yang kedua, apakah kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas pelanggan aplikasi Shopee? Kemudian yang ketiga, apakah promosi dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan aplikasi Shopee? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kami memiliki beberapa tujuan utama dalam penelitian ini. Di antaranya, yang pertama, untuk mengetahui apakah promosi berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan aplikasi Shopee. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan turut memengaruhi loyalitas pelanggan. Serta yang terakhir, yang ketiga, untuk menganalisis secara keseluruhan apakah keduanya, yaitu promosi dan kualitas pelayanan, secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap loyalitas pelanggan aplikasi Shopee. Selanjutnya, giliran saya untuk menjelaskan teori-teori yang digunakan, yaitu terdapat 3 macam, di antaranya yang pertama ada promosi. Menurut Cutler P. dan KLRKL tahun 2016, promosi adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan keunggulan produknya dan membujuk konsumen untuk membelinya. Lalu, yang kedua ada kualitas pelayanan. Menurut Parashurahman dalam Bago R. Sutarjo A. dan Anggraini MD tahun 2022, kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Lalu, yang terakhir, yang ketiga, ada loyalitas pelanggan. Menurut Cutler P. dan Keller KL tahun 2016, loyalitas merupakan hal yang terpenting dalam kegiatan suatu usaha. Loyalitas pelanggan akan menjadi kunci sukses perusahaan, tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi dapat menjadi suatu keunggulan bersaing perusahaan yang berkelanjutan. Untuk mendukung penelitian kami, berikut adalah beberapa referensi dari penelitian terdahulu yang relevan. Yang pertama ada dari Ersa Ayu Eka Fadila yang terbit pada tahun 2024, meneliti pengaruh promosi dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan KFC. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk loyalitas pelanggan, terutama jika dilakukan secara konsisten. Kemudian yang kedua dari Miftah Fauzan yang terbit pada tahun 2024, mengkaji hubungan promosi dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan Shopee Food. Dalam penelitiannya ini dapat disimpulkan
bahwa kualitas pelayanan menjadi faktor utama yang memengaruhi kepuasan pengguna layanan. Kemudian yang ketiga ada dari Rosida Meidiana yang terbit pada tahun 2021, meneliti strategi promosi dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa strategi promosi yang tepat dapat meningkatkan loyalitas apabila diiringi dengan pelayanan yang baik dan responsif. Kemudian yang keempat ada dari Muhammad Ahnaf Balmar yang terbit pada tahun 2021, meneliti variabel harga, promosi, dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian di Shopee. Penelitian ini menemukan bahwa promosi dan pelayanan sangat memengaruhi keputusan pembelian pelanggan, bahkan melebihi faktor harga dalam beberapa kasus. Nah, berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa promosi dan pelayanan memang menjadi dua aspek yang penting, yang layak diteliti dalam konteks loyalitas pelanggan, khususnya di kalangan mahasiswa pengguna aplikasi Shopee. Selanjutnya, metode penelitian dan teknik pengumpulan data. Jenis penelitiannya yaitu kuantitatif dengan sumber data primer atau kuesioner, instrumen skala Likert 1-5 mulai dari tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering, sampai sangat sering. Teknik pengumpulan datanya, kuesioner dibagikan secara online dan pengukuran validitas dan reliabilitas diuji terlebih dahulu. Di slide ini saya akan menjelaskan populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi adalah seluruh kelompok atau individu yang menjadi objek penelitian. Populasi mahasiswa Universitas BSI Ciledug, pengguna aktif Shopee, kurang lebih 500 mahasiswa. Yang kedua ada sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil untuk mewakili keseluruhan dalam penelitian. Sampel terdapat 87 responden setelah dihitung dengan rumus Lovin, dengan teknik sampling purposive sampling. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, ada statistik deskriptif, yaitu teknik untuk menggambarkan atau meringkas data yang fungsinya untuk memberi gambaran awal data. Yang kedua, ada uji validitas, yaitu mengukur apakah instrumen benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Fungsinya untuk memastikan pertanyaan atau kuesioner sesuai dengan tujuan penelitian. Yang ketiga, ada uji reliabilitas, yaitu mengukur konsistensi hasil pengukuran, yang fungsinya untuk memastikan hasil pengukuran stabil dan konsisten. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Di antaranya terdapat uji normalitas, yaitu menguji apakah data berdistribusi normal. Fungsinya sebagai syarat utama analisis regresi. Lalu ada uji multikolinearitas, yaitu menguji apakah antar variabel independen saling berkorelasi tinggi. Fungsinya menghindari bias hasil regresi. Lalu ada uji autokorelasi, yaitu menguji apakah terjadi korelasi antara residual atau kesalahan. Fungsinya memastikan error bersifat random. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas, yaitu menguji apakah varians residual tetap atau homoskedastisitas, yang berfungsi untuk memastikan keakuratan prediksi regresi. Kemudian ada uji regresi linear berganda, yaitu untuk mengukur pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen, yang berfungsi untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antar variabel. Kemudian ada uji hipotesis, yang dimana ada uji T dan uji F. Nah, uji F ini adalah uji untuk menguji pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama, yang berfungsi untuk melihat signifikansi model regresi secara keseluruhan. Lalu ada uji T, yaitu untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial, yang fungsinya untuk mengetahui variabel mana yang berpengaruh secara signifikan. Lalu yang terakhir, ada koefisien determinasi, yaitu mengukur seberapa besar variasi variabel dependen dijelaskan oleh independen. Fungsinya menilai kekuatan model regresi. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari bahwa masih banyak hal yang bisa dikembangkan dari materi ini.
Semoga apa yang telah kami paparkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.